penanaman, dan perhatian. Di sini disebutkan bahwa Allah merawat dengan baik kebun anggur ini, yang dapat diartikan sebagai perusahaan atau organisasi dalam konteks bisnis. Ini menyoroti pentingnya pemilihan tanaman. Dalam hal ini tentu adalah pemilihan karyawan yang berkualitas, pemeliharaan dan pengawasan, yaitu adalah manajemen yang efektif. Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun berada pada hari ini. Apa kabarnya? Gimana? Mudah-mudahan sehat ya semuanya. Selalu semangat dalam melaksanakan tugasnya. Baik, sebelum kita mulai ucapan firman kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, kembali lagi kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga hari ini. Ya Tuhan Bapa, pada hari ini Tuhan, kami hendak memberitakan firman-Mu, kiranya bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya bersama-sama dengan kami, supaya kami bisa memahaminya firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas hari ini diambil dari Yesaya 5 ayat 1 hingga 7. Demikian bunyinya. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikannya, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya serta meliharanya. Bapak-bapak dan para profesional muda, saya coba mengutip dari Bill Gates mengatakan, it's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lesson of failure. Bapak-bapak, para profesional dan para pimpinan perusahaan, kita sering mengalami kegagalan dalam hidup kita. Umpamanya Bapak dan Ibu ketika di dalam pelaksanaan pekerjaannya, Bapak dan Ibu kerja keras yang selama ini Bapak lakukan tidak pernah dianggap orang lain atau tidak pernah dianggap oleh atasan Bapak dan Ibu. Pekerjaan Bapak dan Ibu
Dia anggap itu telah memakan waktu, memakan biaya yang cukup besar. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika mengetahui bahwa kerja keras Bapak dan Ibu yang sudah Bapak laksanakan itu dianggap sia-sia? Baik Bapak dan Ibu, mungkin hari ini dari nas ini kita tahu bahwa kegagalan-kegagalan yang kita alami itu kita boleh pelajari dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini. Di sini disebutkan dalam pasal ayat kitab suci Yesaya ini adalah disebut nyanyian tentang kebun anggur. Nah, bagaimana itu? Kenapa ayat ini, pasal ini ada, kenapa ditulis yang oleh Nabi Yesaya? Jadi Nabi Yesaya adalah seorang nabi di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Asia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan di sini juga Yesaya ini adalah salah satu nabi yang mengabarkan pesan-pesan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda pada periode itu. Nah, ketika Yesaya menulis ini, pada saat itu kerajaan Yehuda sedang mengalami berbagai masalah, yaitu mereka sering jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Selain itu juga ada ketidakadilan sosial dan ekonomi di antara orang-orang Israel. Dan ketika pada saat itu juga banyak pemimpin dan orang kaya memeras orang miskin. Jadi di Yesaya ini memberikan pesan, yaitu disebutkan, yaitu mencerminkan kecamannya terhadap ketidaksetiaan dan dan kejahatan sosial pada saat itu. Jadi di Yesaya 5 ayat 1 sampai 5 sampai 7 ini juga mencatat perumpamaan kebun anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik. Di sini disebutkan Tuhan diibaratkan sebagai pemilik kebun anggur dan umat Israel sebagai anggur yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pemiliknya telah melakukan segala sesuatu cara untuk merawatnya, tapi hasilnya mengecewakan. Di sini juga di Yesaya ini juga mencerminkan adanya kekecewaan Tuhan terhadap ketidaksetiaan dan kejahatan umat Israel yang seharusnya menghasilkan buah-buah kebenaran dan keadilan. Lalu dari sini, konteks ini ada juga disebut nyanyian anggur. Jadi nyanyian anggur ini adalah menggambarkan sebuah kebun anggur yang dijaga dengan baik oleh pemiliknya. Pemilik kebun itu telah melakukan segala cara yang diperlukan untuk menghasilkan buah anggur yang baik. Seperti contohnya membersihkan, menggali parit, menanam pohon anggur terbaik, dan menunggu hasilnya. Namun ketika dia menunggu beberapa waktu dan panen tiba, hasil anggurnya, anggur yang dihasilkan itu justru buruk dan asam. Tentu ini simbol yang menyatakan kekecewaan Tuhan terhadap bangsa Yehuda yang seharusnya menghasilkan buah kebenaran dan keadilan, tapi justru menghasilkan kekerasan dan teriakan. Juga di sini Nabi Yesaya menubuatkan, Yesaya kemudian menjelaskan bahwa karena kejahatan dan ketidaksetiaan umat Israel, Tuhan akan mengizinkan mereka mengalami hukuman. Ini menggambarkan hukuman yang akan datang atas dosa-dosa mereka, termasuk penghancuran yang akan menimpa mereka. Juga kita bisa lihat di sini, pesan teologis dari nyanyian anggur ini adalah peringatan terhadap ketidaksetiaan dan kejahatan bangsa Yehuda. Mereka mendapatkan berkat dan perhatian khusus dari Tuhan, tetapi mereka tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan berkat-Nya.
Di sini di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 juga mengajarkan tentang konsep penting dalam agama Yahudi dan Kristen, yaitu pentingnya kesetiaan dan kebenaran dalam hidup umat Allah. Tentu Tuhan juga uh, dalam pesan ini mengingatkan kita untuk menjaga hubungan yang besar dengan Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebaikan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan kita. Jadi di nyanyian anggur di Yesaya 5 ayat 1-7 ini adalah penggambaran simbolis atas hubungan antara Tuhan dan bangsa Yehuda pada waktu itu, serta peringatan akan konsekuensi dan ketidakkesetiaan mereka. Juga maka dengan itu kita bisa lihat dari Yesaya 5 ayat 1-7 ini, apa poin-poin yang penting yang kita dapat terapkan sebagai bapak-bapak, sebagai profesional, maupun sebagai pimpinan perusahaan yang terdapat di dalam Yesaya 5 ayat 1-7 ini, agar menjadi seorang pemimpin yang sukses, yang memiliki tanggung jawab terhadap hasil. Jadi kita ambil sini ada 4 poin, yaitu tanggung jawab terhadap hasil. Poin kedua, harapan pada investasi. Dan ketiga, konsekuensi tidak setia. Dan keempat, pengharapan pada hasil yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat di sini dari nomor 1 tadi, yaitu tanggung jawab terhadap hasil. Kita bisa lihat di sini, yaitu di Yesaya 5 ayat 2a, disebutkan di sini, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Di ayat 2a ini, 52a ini menggambarkan usaha yang telah dilakukan Tuhan untuk mengurus Israel, seperti merawat kebun anggur. Dalam ayat ini, kita melihat bagaimana Allah telah memberikan perhatian dan usaha yang besar untuk merawat bangsa Israel. Seperti seorang pemilik kebun anggur yang rajin membersihkan dan merawat tanahnya, tentu para profesional dan pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hasil dari usaha yang Bapak dan Ibu lakukan. Ini juga mencakup untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pertumbuhan dan juga produktivitas perusahaan Bapak dan Ibu. Lalu hal ini juga menyoroti pentingnya perencanaan, persiapan, dan investasi dalam bisnis. Sehingga bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus merencanakan dengan baik, memastikan sumber daya yang tepat, dan melakukan pemantauan secara rutin. Lalu poin-poin penting apa yang kita bisa lihat sehingga Bapak dan Ibu bisa menerapkan dari Yesaya 5a ini adalah penanaman dan perhatian. Di sini disebutkan bahwa Allah merawat dengan baik kebun anggur ini, yang dapat diartikan sebagai perusahaan atau organisasi dalam konteks bisnis. Ini menyoroti pentingnya pemilihan tanaman. Dalam hal ini tentu adalah pemilihan karyawan yang berkualitas, pemeliharaan dan pengawasan, yaitu adalah manajemen yang efektif. Yang kedua, poin kedua adalah pemilihan dan pemeliharaan yang teliti. Yesaya membandingkan Allah sebagai pemilik anggur dengan Israel sebagai anggur pilihannya. Ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan yang teliti dalam berbagai aspek bisnis dan kehidupan profesional. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus mengutamakan pemilihan dan pemeliharaan yang dengan cermat untuk mencapai hasil yang terbaik. Poin selanjutnya adalah perencanaan yang cermat. Tentu sebagai profesional dan pimpinan perusahaan harus merencanakan dengan cermat dan bekerja keras dalam mengembangkan proyek atau bisnis Bapak dan Ibu. Seperti
penebangan kayu, batu, atau pemeliharaan tanah di kebun anggur. Ini menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dalam pekerjaan. Poin selanjutnya adalah kualitas dan kepemimpinan. Sebagai pemimpin perusahaan, Bapak dan Ibu harus fokus pada memilih orang-orang terbaik untuk tim Bapak dan Ibu. Seperti menanam pohon anggur pilihan. Ini menekankan pentingnya mempekerjakan dan mengembangkan karyawan yang berkualitas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah harapan pada investasi. Di sini kita bisa lihat dari Yesaya 5 ayat 2b, yaitu bukan, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Di ayat ini, Tuhan telah memberi perhatian khusus untuk memastikan umatnya tumbuh menjadi baik dan berbuah. Allah telah memberikan segala yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka. Lalu di sini disebutkan investasi dalam usaha dan perusahaan harus dilakukan dengan bijak. Seperti di ayat tadi disebutkan, menanam pohon anggur yang baik penting untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan energi dalam hal-hal yang berpotensi dalam pertumbuhan dan keberlanjutan. Lalu poin-poin apa yang kita bisa petik dari Yesaya 5 ayat 2b ini, yaitu kita bisa lihat adalah ekspektasi hasil yang baik. Meskipun pemilik kebun telah melakukan segala yang diperlukan untuk menghasilkan anggur yang baik, hasilnya malah buruk. Ini menggambarkan pentingnya memiliki harapan yang realistis dan tidak terlalu optimis dalam bisnis. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus mampu mengelola harapan dan menghadapi kegagalan dengan bijak. Poin selanjutnya adalah penanaman dan hasil yang diharapkan. Tentu di sini tadi, di ayat ini, awalnya Yesaya menggambarkan bagaimana pemilik anggur menanam anggur dengan harapan akan menghasilkan buah anggur yang baik. Ini mencerminkan investasi dan usaha yang diperlukan dalam membangun sesuatu seperti bisnis. Tentu sebagai pimpinan perusahaan harus memiliki visi yang jelas dan berinvestasi dengan sungguh-sungguh. Poin selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus memastikan pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam operasi yang Bapak dan Ibu lakukan. Seperti mendirikan menara penjaga di tengah kebun anggur. Ini menggarisbawahi pentingnya manajemen dan pemantauan yang cermat. Lalu poin selanjutnya adalah kualitas hasil. Di sini disebutkan harapan untuk hasil yang baik harus menjadi fokus utama. Tetapi ini juga harus diimbangi dengan upaya dan perencanaan yang tepat. Lalu yang ketiga adalah konsekuensi tidak setia. Dan ini kita bisa baca dari Yesaya 5 ayat 4, disebutkan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Ayat ini menunjukkan ketidaksetiaan umat Israel. Tuhan bertanya, mengapa dia seharusnya melakukan lebih banyak lagi untuk umatnya, padahal dia telah melakukan segalanya untuk mereka. Meskipun Tuhan mengharapkan anggur merah, yaitu melambangkan kebaikan dan ketaatan, namun hasilnya adalah hanya anggur masem, yaitu dosa dan ketidaksetiaan yang dihasilkan oleh umatnya. Allah menegaskan bahwa
umat Israel adalah miliknya, tetapi mereka tidak menghasilkan buah yang baik atau sesuai ekspektasinya. Di Yesaya 5 dan 4 ini mengingatkan kita bahwa ketidaksetiaan dan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab dapat berdampak negatif pada hasil. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus tetap setia terhadap nilai-nilai etika dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu hal ini juga di ayat ini mengajarkan pentingnya hasil dan efisiensi dalam bisnis. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus selalu mengevaluasi kinerja Bapak dan Ibu dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Bapak dan Ibu harus berkomitmen untuk mencapai hasil yang baik. Lalu poin-poin apa yang kita dapat petik dari Yesaya 5 ayat 4 ini untuk dapat diterapkan Bapak dan Ibu sebagai profesional adalah poin pertama adalah kekecewaan Tuhan. Di sini di ayat Yesaya 5 ayat 3 sampai 4 ini, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah merasa kecewa karena anggur yang diharapkan tumbuh menjadi buah anggur yang buruk. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis, hasil mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan. Pimpinan perusahaan harus siap menghadapi kegagalan dan memperbaiki hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Poin selanjutnya adalah keadilan dan kebenaran. Di sini disebutkan dalam teks ini, Tuhan menanti-nantikan keadilan dan kebenaran. Ini tentu mengingatkan para pimpinan perusahaan maupun para profesional untuk selalu bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam pekerjaan Bapak dan Ibu, yaitu memastikan bahwa keputusan dan tindakan Bapak dan Ibu adalah adil dan benar. Lalu poin selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Sebagai pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu harus siap untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan Bapak dan Ibu kepada pemegang saham atau kepada pelanggan. Ini mencerminkan tanggung jawab moral dalam bisnis. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus adalah pengharapan pada hasil yang baik. Di sini kita bisa lihat, yaitu di Yesaya 5 ayat 7b, disebutkan di situ adalah dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ayat terakhir ini menegaskan bahwa kebun anggur ini adalah metafora untuk Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Meskipun Tuhan mengharapkan keadilan dan kebenaran dari umat Israel tersebut, namun dia hasilnya hanya adalah kesusahan dan keluhan karena ketidaksetiaan dan dosa mereka. Pada akhirnya, Allah mengungkapkan bahwa umatnya adalah kebun anggurnya, tetapi meskipun dia mengharapkan keadilan dan kebenaran dari mereka, yang terjadi adalah kekerasan dan kekacauan. Ini adalah ekspresi kekecewaan Allah terhadap umatnya yang tidak setia. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan seharusnya memiliki harapan bahwa hasil dari usaha Bapak dan Ibu akan membawa kebaikan dan keadilan. Bapak dan Ibu harus berusaha untuk mencapai tujuan ini dan menghindari tindakan yang berdampak buruk. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya moralitas dan etika dalam bisnis dalam kepemimpinan. Bapak-bapak bapak-bapak dan ibu sebagai pemimpin perusahaan harus bertindak dengan keadilan, integritas,
dan etika dalam semua aspek operasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa perusahaan Bapak dan Ibu mencerminkan nilai-nilai tadi. Lalu poin-poin apa yang kita bisa pelajari dari ayat terakhir ini? Poin pertama adalah penantian untuk buah kebaikan. Di ayat 7 tadi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah berharap akan menemukan buah kebaikan dan keadilan di antara umatnya. Ini menggambarkan pentingnya mencari kebaikan dalam semua tindakan dan keputusan. Bapak-bapak, para profesional, dan juga pimpinan perusahaan harus memiliki fokus yang serupa untuk mencapai tujuan yang positif dan berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah harapan yang adil. Tujuan dari usaha dan kepemimpinan harus adil dan berlandaskan prinsip-prinsip yang baik. Ini mengajarkan integritas dalam bisnis dan profesionalisme dalam berhubungan dengan orang lain. Poin selanjutnya adalah harapan keadilan dan kebenaran. Dia terakhir ini mengingatkan kita untuk selalu mencari keadilan dan kebenaran dalam pekerjaan kita, yaitu mengutamakan integritas dan menindak penindasan. Poin selanjutnya adalah ketergantungan pada Tuhan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus mengakui ketergantungan pada Tuhan dalam segala hal. Ini mencerminkan prinsip rendah hati dan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, jadi secara kita pelajarin tadi dari ayat 1, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini, ada pesan keras dari Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat Israel. Pesan ini menekankan kekecewaan Tuhan terhadap ketidaksetiaan umatnya dan ancaman hukuman yang akan datang jika mereka tidak bertobat dan kembali kepadanya. Di teks ini juga mengandung pesan tentang keadilan, kebenaran, dan harapan bahwa umat akan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tentu di bagaimana penerapannya di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 buat para profesional dan juga pimpinan perusahaan, hal ini menjadi penting untuk memahami bahwa prinsip-prinsip ini mengajarkan pentingnya komitmen, perencanaan, akuntabilitas, efisiensi, dan etika bisnis. Dan ini juga menerapkan nilai-nilai yang dapat membantu membangun perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta meminimalkan risiko kegagalan dan kerugian. Di Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 ini juga memberikan pelajaran tentang tanggung jawab, harapan, dan konsekuensi dalam usaha dan bisnis. Sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu dapat menerapkan prinsip-prinsip ini untuk menjalankan usaha Bapak dan Ibu dengan bijak, bertanggung jawab, dan dengan fokus pada mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jadilah pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap hasil. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhanlah Bapa, kami telah memberitakan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat memberitakan ini agar kami ya Tuhan, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, agar kami dapat menghasilkan hasil yang baik ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Ya Tuhanlah Bapa, jauhkanlah kami ya Tuhan kegagalan yang mendapatkan hasil yang tidak baik ya Tuhan. Tuhanlah Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.